sama terus Bro, apa namanya, kayak misalkan jangan frame lagi bro. bukan framing, aku berbicara fakta Ya, ya. kau dongeng lagi kayak Ya kita udah, nanti gini, ada lain waktu kita kutemukan sama kamu, jangan potong dulu. Aduh, Iya. nanti saya sampaikan Tidak, sama kamu turun di bawah aja, cari Roh Kudus, kalau sudah penuh baru naik sini ya. Kebiasaan. Kalau belum penuh Roh Kudusmu jangan naik lagi. Saya tidak suka memframing. Saya berbicara fakta ini, soalnya yang saya sampaikan ini nanti saya pertanggungjawabkan. Jadi intinya poinnya yang disampaikan sama saya di dalam Bible itu adalah banyak yang dia temukan perubahan. Nah, akhirnya dia berpikir, kalau memang sehingga ini adalah kitab ini adalah firman, kenapa kok tiap tahun diubah-ubah di pasal yang sama? Dan itu yang ditemukan bukan satu dua, ada ratusan. Gitu. Pada akhirnya dia berpikir lagi, dia mencari orang muslim, ditanya apakah di Al-Quran itu ada perubahan, dan dia juga belajar dari sumbernya itu dari Google atau internet. Ternyata dia tidak pernah menemukan kasus itu. Akhirnya dia berpikir, kalau memang ini kitab yang harusnya menjadi pedoman bagi penganut Kristen, kenapa kok diubah-ubah, dicampur tangankan oleh manusia, ditulis-tulis tangan manusia? Akhirnya apa? Akhirnya bentrok pikirannya, dan akhirnya dia mualaf. Nah itu kira-kira. Lanjut. Makanya kan saya nanya ya, pertanyaan original saya itu bukan perbedaan terjemahan yang salah atau yang berbeda antara Bible dan Bible, bukan. Pertanyaan saya adalah ya, karena Al-Quran bilang, meyakini bahwa kitab-kitab sebelumnya itu sudah diubahkan sebelum turunnya itu Al-Quran, berarti di zaman itu ya. Kan ini yang kita lihat di layar ini terbitnya zaman kapan? Baik, jadi perubahan itu, zaman dulu, baik. dulu. Ya, perubahan itu akan terus, tidak berhenti. Tidak berhenti. Bahkan di dunia ini Bible ini sudah mengalami perubahan berkali-kali. Ada yang sampai 98 kali. Kan katanya Kristen ini di seluruh dunia ada, sama-sama pakai Bible. Baik. Bible itu dirubah 98 kali, ada salah satu negara. Makanya pertanyaan saya, antara Allah berkomunikasi dengan manusia sebelum zamannya si Nabi Muhammad ini, ya kan? Originalnya itu seperti apa? Dan patutkah kita mencari originalnya itu? Kalau kita sudah dapat originalnya itu, lalu bagaimana kita menghadapi kedua ini? Satu original kitab, satu original Al-Quran. Apakah original kitab dan original Al-Quran sama? Justru jawaban itu kembali ke jawaban saya yang pertama, bahwa Al-Quran itu menyampaikan seluruhnya ya, sebelum terjadinya, bahwa mereka ini nanti akan merubah-rubah ya. Itu sudah disampaikan. Sampaikan di mana? Disampaikan, dituliskan dulu, lalu disimpan di Lauh Mahfuz, kejadiannya terjadi, oke? Baru kemudian hilang seluruh manuskrip daripada kitab-kitab tersebut. Hilang bersama apa? Hilang bersama para nabi yang telah mereka bunuh. Oke? Para nabi yang mereka di Al-Quran. Kalau original kitab-kitab semua dimusnahkan dengan semua nabi dibunuh gitu. Enggak, nanti diakui oleh orang-orang Kristen itu sendiri, diakui oleh orang-orang yang merubah itu sendiri. Diakui dan disampaikan oleh para nabi mereka juga di dalam kitab-kitab mereka tertulis. Nah, ini berarti belum ada fakta, cuma nanti akan begini, nanti akan begitu. Faktanya pada akhirnya ini faktanya. Faktanya pada akhirnya Yesus mengatakan di antara mereka telah merubah-rubah ayat-ayat yang datang dari Tuhan. Musa pun berkata demikian, bahwa orang-orang ini memang berubah. Pena-pena palsu telah merubah. Yang jelas gini loh ya, kan saya cuma naik untuk membagikan apa yang saya imani. Kalau yang saya imani yang fix jelas ya. Saya berani imani kalau Yesus firman Allah yang hidup, Isa kalimatullah. Nah, kalau perkataan-perkataan di Bible atau di Quran pernah punya versi yang berbeda apa segala macam, itu saya nggak terlalu mau menggali-gali karena kenapa? Kita nggak bicara version sebenarnya. Ya oke lah, perkataan semua di kitab itulah ya. Saya cuma anggap mereka itu di perkataan sebagai kayak apa ya, panduan gitu loh. Tapi nggak segala-galanya. Kenapa? Karena di dalam kitab itu sendiri pun mereka tidak bilang perkataan-perkataan di kitab ini semua adalah firman Allah yang hidup. Enggak.
Tapi Yesus itu loh, sosoknya dia itu loh, yang hidup kan, masih hidup kan di surga. Ya kan, Al-Quran juga percaya. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Itu kan yang dicatat di Quran juga. Kalau mana Isa di surga? Jadi segala sumber keimananmu kau ambil dari Bible karena tertulis. Lalu kau mengukur kebenaran dari situ, sementara timbangan yang kau pakai lagi rusak, lagi error timbangan itu. Nggak menimbang. Gimana? Gimana bisa? Kan, kalau Isa itu nggak mati kan? Isa itu langsung. Kalau bicara tidak mati, iya tidak mati. Tapi ya, ada di mana? Di surga? Nggak ada di surga. Belum ada orang masuk surga. Katanya Isa itu langsung diselamatkan, dinaikkan ke surga katanya. Tidak ada. Di langit. Tidak ada dinaikkan di langit. Di langit. Isa sekarang adanya di mana? Di langit. Di langit. Isa adanya di langit. Di langit. Di langit. Rafa'as samawat. Dia diangkat ke langit. Ya, berarti kalaulah di langit itu surga, berarti para astronot sudah ke surga bolak-balik mereka. Naik mereka ke langit. Berarti Isa hidup di langit kan? Iya. Ya, berarti dia masih hidup kan? Makanya masih hidup. Yang saya tanggapin ya kedua hal. Tapi dia nggak mati dulu. Dia nggak mati dulu baru dihidupkan. Enggak, dia tetap hidup. Bukan hidup. Gini. Masih hidup dengan keterbatasannya tidak di dunia. Masih hidup dengan keterbatasan, berarti dengar dulu. Dengar dulu. Kita fokus ke hidup dulu. Berarti sama dengan seluruh nabi menurut Al-Qur'an. Saya mau tanya begini dulu, ada Oten bertanya begini. Oh, jadi kalau sekarang itu hidup atau mati? Sebentar, Bang Kak Leva. Ada Kristen mengatakan, oh berarti Isa itu kalau mau makan dia turun lagi, mau makan naik lagi begitu karena dia masih hidup. Pertanyaan saya, bayi dalam kandungan itu hidup apa mati ketika dia dilahirkan normal? Hidup kan? Hidup nggak? Bayi itu anak manusia bukan itu? Hidup. Terus kalau dia mau makan gimana? Dia ketok-ketok piring dulu, teng makan begitu? Terus ke toilet gitu? Enggak kan? Artinya sesuatu yang Allah telah tetapkan. Bayi yang mau dilahirkan itu dia dalam kandungan 9 bulan dia. Dari mana dia dapat nutrisi? Ya dari ari-ari yang terhubung dengan ibunya dan sebagainya. Itu penjelasan secara akademis masuk dengan logika kita manusia ketika beriman terhadap yang benar. Begitupun dengan Isa alaihissalam, ketika Allah mengatakan Isa diangkat ke langit, sudah ada yang memberikan Isa kehidupan yang tersendiri. Siapa dia? Allah. Ya. Sama halnya kita pertanyakan di bayi dalam perut tadi berarti. Saya nggak tanya Isa gimana hidupnya di langit. Saya cuma tanya Isa hidup di langit kan? Ya oke. How about nabi-nabi yang di Al-Quran? Sekarang mereka meninggal. Nabi-nabi yang sudah meninggal maka tempatnya ada di alam barzakh. Nah ini saya kan cuma fokusnya dua hal ini ya. Satu bilang Yesus adalah firman Allah yang hidup. Satunya lagi bilang Isa adalah kalimatullah yang hidup di langit. Sahabat, Yesus adalah firman Allah yang hidup setelah dia mati. Oke, itu ingat beda. Kalau Nabi Isa nggak mati, belum. Itu beda ya, beda. Gini loh, kita fix. Kalau aku fix yang jelas aja. Yang jelas di Alkitab bilang Yesus adalah firman Allah yang hidup sebagai julukan latitelah apalah. Terus di Al-Quran bilang Isa adalah kalimatullah yang sekarang hidup di langit. Nah, saya mau tanya Anda dulu, saya mau tanya Anda Leva. Menurut keyakinanmu Isa dan Yesus sama enggak? Enggak tahu saya. Sama apa enggak? Kenapa dibanding-banding? Ini mencari pembenaran di dalam Quran, sementara referensi imannya itu nggak mau diusik ini sama dia. Itu yang parah dari tadi. Dalam Al-Quran ini begini Mbak Levan, di dalam Al-Quran Allah tidak lupa mengklaim wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah, Nabi sudah pasti gugur di jalan Allah, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Alam barzah ini kehidupannya. Begitu. Belum sampai dia di sana, belum sampai dia di masalah barzah tadi. Pertanyaannya dia mempertanyakan sesuatu yang ada dalam keinginan dia. Oke. Kan saya ngulangin pertanyaan Bapak. Apakah Isa dan Yesus, apa tadi orang yang sama?
sama atau tidak menurutmu keyakinanmu? Nah ini semua yang kita lagi mencari jawabannya kan. Kalau Bapak gimana? Bukan bukan mencari. Tadi Anda sendiri yang mau menyamakan itu tadi. Iya. Dari awal Anda masuk. Iya. Yesus firman, Isa kalimatullah. Iya, dengar kalimat Anda. Iya. Ya dengar, Levi. Aku kasih tahu bahwa itu sama. Berarti Isa dan Yesus sama. Ya sama. Menurut Anda sama atau tidak? Menurut saya ini siapa? Saya bisa bilang sama atau tidak. Ya, berarti iya. Kenapa Anda membawakan itu tidak tahu? Ya, kenapa? Berarti Mbak Levan itu orang yang tidak tahu sedang bertanya kepada orang yang tahu. Orang yang tahu menjawab bahwa sama orangnya. Sama-sama nyari jawabannya. Ada satu sosok yang sama. Itu jawabannya. Ini Levan. Setelah mendapat informasi di sini bahwa begini bisa disimpulkan menurut Anda sama apa enggak? Ya udah, kalau kita sepakat ya, Isa dan Yesus sama ya. Enggak. Sosoknya sama. Anda dulu. Sosoknya sama. Menurut ya Anda udah. dulu. Karena gini ya, Levan, gini ya Mbak, gini. Sebentar. Sebelum jauh nanti kita bahas yang lain. Gini, Anda tadi menarasikan ya kan, Yesus itu adalah salah satu kalamullah itu waktu Anda pertama naik gitu. Jadi seolah-olah Anda ini menyamakan gitu. Nah sekarang kita tanya kebenarannya sama apakah tidak gitu. Menurut ya kan Anda nih bukan menurut yang lain. Pak, supaya sama-sama jelas gitu loh. Kalau enggak ngapain saya datang sini gitu ya kan. Ya udah, oke. Baik. Masalahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Darah Yesus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pas kalian, kalau di Al-Qur'an itu kan jelas ya. Kalau apa mau menghadapi Allah itu kita bakalan dihakimi oleh si sosok Isa ini, benar nggak? Nah, kalau di Alkitab, sebentar. Di Al-Quran di mana? Di Al-Quran? Salah. Coba. Kami pengen tahu loh. Dari mana di Al-Quran? Itu karena Isa itulah yang akan menjadi hakim. Oh, dengarnya dari pendeta, dengarnya dari orang-orang Kristen. Dari Google. Terus dari Google. Baik. Isa akan kembali ke dunia untuk memerangi Dajjal, benar kan? Betul. Ya. Nah, betul. Kalau di Alkitab ini sosoknya yang sama ini yang juga dijulukin firman Allah. Sebentar aku tambahin, bukan hanya memerangi Dajjal, bentar dulu. Bukan hanya memerangi Dajjal, tapi melainkan nanti kedatangannya adalah menghancurkan atau mematahkan salib dan membunuh babi. Saya tambahin. Ada 5. Tapi yang paling inti dari pertanyaan Mbak Levan, Isa itu akan datang ke dunia dan untuk mati di dunia lalu kemudian dibangkitkan. Iya. Dan poin terakhirnya adalah kita tahu dia kedatangannya ini untuk apa. Itu harus kita pahami. Untuk marah-marah orang Kristen. Ya, sekarang begini Kak Levan. Oke, gini. Kalau memang benar Isa akan kembali ke dunia untuk memarahi orang Kristen, hanya memarahi saja. Iya, bukan hanya diambil persaksiannya dengan kalimat syahadatain. Kalau dia mau selamat, dia harus bersyahadat, lalu kemudian ikuti Isa dalam Islam. Hanya itu. Lalu kemudian nanti Isa mati. Maka poin penting itu Al-Quran mengatakan bahwa Isa itu akan mati di dunia. Lalu kemudian setelah dia mati, dia ikut dibangkitkan. Itu poin yang paling penting. Dan itu ada kolerasinya juga sebentar. Ada di itu juga yang bunyinya kalau nggak salah begini. Pergilah kamu, iblislah menjadi bapakmu. Di mana itu lupa gue tuh bunyi itu. Ada di Bible itu. Karena engkau adalah apa katanya? Para perusak ya, para pembuat perusak. Izin sebentar, boleh? Host. Izin sebentar ya. Lepa, kedatangan Yesus nanti itu untuk menghakimi umat yang mentuhankan dia dan menyembah dia. Siapa itu? Kristen. Mematahkan salib. Apa itu mematahkan salib? Mematahkan pengajaran yang selama ini terkait dengan dia, itu pengajaran sesat dan tidak benar. Itu akan dia patahkan atau dia hancurkan, dia hapuskan, dia benarkan, nanti dia hilangkan itu ajaran. Tidak benar bahwa saya Tuhan. Saya adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Saya cuma Tuhan, bukan Tuhan. Saya Tuhan bagi Bani Israel, bukan Bani Kristen Indonesia. Ya.
Kau tidak dikenal sama Yesus. Matius 7 nomor 21 sampai 23. Yesus tidak kenal Kristen. Bahkan Yesus mengusir orang Kristen termasuk kau. Nah, bentar. Ini yang tadi yang ku sampaikan tadi di Yohanes 8:44. Nah, di sini Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Nah, itu. Ya begitu Liva. Jadi kalau Muslim bernarasi itu tidak pakai katanya dengar-dengar, kata Google, enggak. Pakai data kami. Ini dari Bible ini saya baca ini. Ya, dari Bible. Ya. Jadi ada korelasinya dengan itu tadi. Kamu kesini dek, kamu kesini cuma modal bertanya dengan dasar katanya dengar-dengar. Nggak ada data yang tertulis yang kau tunjukkan satu iota pun tidak ada, satu titik pun tidak ada. Sementara kami, lalu kau anggap itu diskusi, itu bukan diskusi namanya. Di sini kau lagi belajar sama guru. Ya, di sini kan begitu. Kita bertanya dan silakan yang lain. Pak. Bukan kayak bukan diskusi dek, bukan diskusi. Ini kau belajar di sini. Dan satu lagi bentar, aku tambahin ya. Ini juga di Matius 16:23. Nih perlu dipahamin bunyinya. Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini. Ya memang ada firman seperti itu, Pak. Betul, artinya gini loh, dengan ini tadi ada kaitannya dengan yang tadi yang disampaikan tadi. Ini membuktikan Yesus itu bukan Tuhan, tapi melainkan supaya dia tunggu dulu. Supaya dia tidak kebiasaan dengar-dengar katanya memang ada seperti itu. Coba kalau dia bilang begitu kejar. Di mana tertulis itu, Liva? Coba aku tunjukkan. Ya, kalau memang tidak ada seperti itu, ya kan kita berdiskusi. Ada bahwa iblislah yang menjadi bapamu, Liva. Ada itu kan dari Bible. Tadi kau bilang ada. Tunggu dulu, Nawir. Tadi kau bilang ada. Kau ikut-ikutan bilang ada. Kami bisa menunjukkan. Sekarang saya tanya dulu kau. Kau bisa menunjukkan tidak? Kalau kau bilang ada, pertanggungjawabkan narasimu dengan ada bukti. Yang mana? Di mana tertulis? Coba kau tunjukkan. Ya, apa yang dimaksud dulu, yang firman yang mana? Iblislah yang menjadi bapamu, Liva. Ya, yang jelas ada di Alkitab ya. Saya bukan. Iya, di mana itu? Di mana? Jangan kau cuma modal dengar-dengar. Ini ya, kita ini bukan. Kalau cuma bilang ada tertulis, saya juga bisa bilang ada loh tertulis di situ. Yesus lagi sikat sepatu saya. Ada. Ya, tapi saya tidak bisa membuktikan. Gampang bernarasi liar. Coba kau buktikan di mana tertulis. Harus mengeluarkan. Loh, harus. Ini katanya tadi kau diskusi. Namanya diskusi pakai pola-pola akademis, pakai nalar, pakai data, fakta. Jangan pakai katanya, dengar-dengar, anunya, itunya. Dengar dari siapa? Ada tetangga saya. Siapa yang kenal tetangga kau? Bukan data-data. Justru diskusi itu, dek, dasarnya itu, pijakannya itu selalu dengan data. Bukan dengan liur. Saya cuma ngobrol, Pak. Iblis yang menjadi bapamu, Leva, itu ada tertulis di Yohanes 8 nomor 44. Oke, Leva ini dia masih ragu dengan keyakinan dia sekarang. Dia masih ragu. Dia masih bimbang nih. Dari pertanyaan-pertanyaan dia itu justru ingin menguatkan apa yang harus dia yakini gitu loh. Karena harus sama-sama bertanya, berjawab gitu loh, Pak. Oke, baik. Yang saya bisa pastikan ya, firman dan apa tadi kalimatullah itu yang masih hidup itu ya, yang tercatat di Al-Quran dan di Alkitab itu bukan perkataan-perkataan, apa saya benar atau salah ya, mungkin bapak-bapak bisa bantu jawab. Kalau di Al-Quran itu ada nggak sih yang bilang perkataan-perkataan yang di Al-Quran itu semua adalah kalimatullah? Kalamullah. Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah. Berarti kalau kita mau ketemu sama kalimatullah itu ya Al-Quran itu semua. Mau ketemu dalam artian gimana? Ketemu maksudnya berbeda kalimatullah, berbeda kalamullah. Ya, tidak sama. Saya pengen pahami ketemu itu kayak gimana maksudnya ketemu itu? Saya hanya mau tahu korelasinya firman Allah yang hidup di Alkitab dan kalimatullah Allah di Al-Quran. Saya hanya mau tahu korelasinya itu saja. Baik. Apa? Sebentar, Bang. Sebentar. Firman Allah yang hidup dengan kalimatullah. Baik. Firman Allah yang Nabi Isa alaihissalam, ya sebentar. Nabi Isa alaihissalam yang diberi gelar kalimatullah itu hidup apa mati waktu itu?
Katanya sekarang hidup. Enggak, jangan sekarang. Saya tanya, waktu Nabi Isa diutus ke tengah-tengah Bani Israel, dan Nabi Isa itu sejak lahir diberi gelar Kalimatullah. Hidup enggak waktu itu? Hidup. Hidup. Yesus yang katanya firman Tuhan, dia hidup apa enggak? Ya hidup juga. Hidup. Jadi di mana bedanya? Nah berarti kalau katanya Isa dan Yesus sosok yang sama, gelarnya pun yang sama, Kalimatullah dan firman Allah yang dua-duanya sekarang juga hidup. Terus dibilang kan kalau di Alkitab bilang kalau mau tembus ke Bapa harus lewat dia kan? Ya. Betul. Nah terus kalau di Al-Quran katanya kalau mau tembus ke Allah, ya logika dong. Kalau kita mau menyembah Allah, masa kita nggak kenal kalimat Allah dan coba cecar dulu kata tembus itu. Iya udah maksudnya sampai kepada sampai. Karena kan salat itu adalah komunikasi terhubung dengan Allah, ya kan? Baik. Jadi Yesus ngajarin nggak cara berdoa kepada Tuhannya dia Yesus itu? Doa Bapa kami. Ajarin nggak? Ajarin. Bukan doa Bapa kami. Terus? Sholat lah. Kalau di Alkitab itu doa Bapa kami, dia yang mengajar. Sholat. Yesus itu sholat kalau di Alkitab. Kalau di Bible tuh Yesus ajarin sholat, cara sembahyang, cara sembah Tuhannya. Sebenarnya doa kan. Sama pray itu doa betul dengan cara sholat bersujud. Di hadapan Tuhannya. Di situ korelasi ayat yang sama adalah Yesus itu mengatakan dia hamba Allah. Di dalam Bible ada dia adalah hambanya Allah. Di Al-Quran juga disebutkan Isa itu mengaku sebagai hamba Allah. Nah di situ poin yang kesamaan. Nah, sekarang saya bantu nih Mbak Levan. Kalimat daripada perkataan kalimatullah ya. Itu disebabkan karena Isa itu lahir dengan tanpa adanya hubungan biologis, oke ya? Maka Allah menjelaskan bahwa dia adalah kalimatullah. Apa maksudnya? Dia itu adalah orang yang lahir sama dengan diciptakannya Adam. Dan alasannya apa, Pak? Alasannya apa? Allah itu menciptakan Isa ini tanpa Tunggu dulu, ini saya jelaskan yang ini aja mbaknya belum dapat bagaimana nanya alasan. Lalu kemudian Allah menyebutkan bahwa seluruh manusia itu lahir dengan kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa tadi? Tadi udah dijelaskan sama Mas Zen tadi itu di awal, yaitu apa? Dengan kun fayakun. Allah mengkehendaki itu, maka mereka itu lahir. Dan sebelum mereka dilahirkan, mereka itu bersumpah kepada Allah. Itu ayat berapa? Al-A'raf kalau nggak salah. 172. Seluruh manusia membuat janji dia hanya akan menyembah Tuhannya, yaitu yang menciptakannya, yaitu Allah, gitu loh. Termasuk Isa itu juga. Ya. Gitu, maka baru kita pergi ke ayat-ayat Bible yang mengajarkan tentang cara menyembah Allah. Nah, yang datangnya dari ucapan Isa alaihissalam aja, ucapannya Yesus saja. Iya. Ketemu nggak? Nanti ketemu. Dan gitu itu ada di Matius 26:39. Di Matius 26:39 dan juga ada di Markus 1:35. Nah, saya bacakan. Di Matius 26:39, maka ia maju sedikit daripada murid-muridnya, lalu sujud dan berdoa. Pertanyaannya dengan kalimat ini, agama apa yang bila mana melakukan ibadah, imamnya maju sedikit daripada makmum kalau di sekarang bahasanya gitu loh. Bukankah itu Muslim? Dan dia di sini berdoa di sini dengan menadahkan tangannya, bukan melipatkan tangan. Menadahkan itu kan berbeda nih dengan yang mohon maaf ya, orang Kristen kan tangannya dilipat tuh, bukan digenggam gitu kan, digenggam ya. Nah sementara Yesus cara dia berdoa dengan cara tangannya ditadahkan seperti bagaimana orang Muslim yang berdoa begitu. Nah, ya Bapakku, jadi jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki.
Itu kalau di apa di Matius 26:39 tadi. Nah, lalu di sini di Markus 1:35 di sini Yesus itu pagi-pagi benar, artinya kalau kita lihat pagi-pagi benar itu berarti kan subuh nih. Seperti mana orang muslim itu melakukan sholat subuh waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan di sana dia berdoa. Pertanyaannya dengan bunyi ini, agama mana yang subuh-subuh ya seperti yang di ini ya masih gelap nih ya kan melakukan ibadah? Bukankah itu muslim? Jadi ini yang mungkin banyak yang tidak dipahami oleh orang-orang Kristen. Maksudnya, sementara Yesus itu nggak berdoa subuh-subuh gitu. Coba jelaskan dari seluruh dunia mana nih, Kristen mana nih yang melakukan ibadah subuh-subuh sebelum matahari terbit, ayo. Ada Pak, tapi kan itu pribadi Pak. Loh, ini wajib loh. Itu bukan umat namanya. Kalau kau bilang itu pribadi deh, itu perorangan atau individu, bukan umat. Bedakan umat, bedakan perorangan atau individu. Nah, itu memang diajarkan di Alkitab. Jadi kalau orang mengikuti Yesus dan dia tidak mana diajarkan itu di mana? Coba tunjukkan datanya di mana? Di mana? Mencontohi kan? Ayo. Mencontohi. Dia di mana dia? Tadi kan kau bilang di Alkitab, di Bible. Nah, sekarang kami kan pakai data semua nih dari tadi nih. Sekarang coba dong, kalau memang kau merasa diskusi, Dek, coba kau tunjukkan data yang kau angkat. Jangan cuma ngomong tapi tidak bisa tunjukkan. Itu nanti jatuhnya ngarang. Maksud saya gini loh, kalau Yesus mencontohkan doa subuh di dalam Alkitab, itu kan natural, alami. Bukan pertanyaannya gini loh, Mbak Lepa. Ini Mbak Lepa. Perhatikan bunyinya. Perhatikan bunyinya. Di sini yang menjadi pelakunya siapa di sini? Yesus. Kalau memang seyogianya dia adalah sang Tuhan, itu untuk apa dia repot-repot melakukan itu? Itu pertanyaannya. Dia minta diselamatkan. Gini aja. Isi poin ayatnya dia minta diselamatkan. Iya. Bahkan Yesus mengaku berdosa kepada Bapa dan surga. Mana ada Tuhan berdosa, Dek? Ya karena kullu bani Adam hatta. Maksudnya dia berdosa kenapa? Iya, karena semua Bani Adam itu berada pada kelalaian, kesalahan. Dan itu tertulis dalam Bibelmu. Yesus berdosa kenapa? Yesus mengaku berdosa kepada Bapa dan sorga. Pengakuan. Dia mengaku. Lukas 15 nomor 18. Kamu pernah dengar kan? Ini Yesus darah mohon Yesus pertolongan. Yang bicara ini. Sabar. Yesus mohon pertolongan kepada Tuhannya. Ibrani 7 nomor 5. Darah Yesus, tulang Paulus, ginjal Markus. Makanya deh buka Biblemu. Dan satu lagi aku mau tambahkan, sebelumnya aku mau tanya. Dia kan memohon ya untuk supaya tidak disalibkan ya. Oke, sebelumnya aku mau tambahkan nih. Aku mau nanya sebelumnya. Mbak Lepa tahu nggak Yesus ini asalnya dari mana? Dari Yerusalem. Salah, kotanya atau kampungnya? Bethlehem. Nazaret bukan? Bethlehem. Nazaret. Jangan di Nazaret, Pak. Dia asalnya tanah iya. Oke. Nah, di sini buka di situ dari Bible Mbak Lepa. Coba buka di Lukas 4:16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ya, hari Sabat nih bukan hari Minggu ya. Hari Sabat itu berarti hari Sabtu. Nah, dia masuk ke rumah. Hari ini hari Sabat, besok hari Minggat ya. Ya, lanjut. Ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kembali lagi pertanyaannya, untuk apa Tuhan repot-repot melakukan ini? Maksudnya? Loh, ini kan dia menjadi pelaku di sini kan? Ya. Menjadi pelaku kan di sini dia. Berarti membuktikan dia adalah sang hamba dan dia bukan sang Tuhan. Dia memang disebut di Alkitab sebagai hamba. Nah, selesai. Banyak, nggak hanya hamba, firman Allah yang hidup. Bukan gini loh Mbak Lepa, ini kan dia melakukan dengan sendiri nih, betul ya? Subuh-subuh, pagi subuh-subuh, dia beribadah gitu kan? Betul nggak sih? Kalau memang dia ingin memberikan contoh, harusnya mengajak yang lain dong, benar? Ada dia ajak. Enggak, aku nggak nanya itu, aku nanya bunyi-bunyi daripada ayat ini, bukan yang ini tadi loh, yang aku bacain tadi loh.
Ada dia ngajak waktu malam dia tertangkap itu dia ngajak semua muridnya, tapi dia suruh kamu berdoa juga ya. Yang kumaksud di Markus 1:35 tadi loh, yang bunyi pagi-pagi benar. Itu dia imami kalau yang itu dia imami mereka. Nah di sini dia melakukan sendiri. Pertanyaannya mungkin adalah loh, Pak. Mungkin dia nggak selalu mengajak muridnya setiap kali dia berdoa nggak sama-sama gitu. Bukan, gini fokus ya. Di Markus 1:35, di sini kan Yesus itu melakukan itu dengan sendiri, tidak mengajak para murid-muridnya, betul ya? Nah, di sini dia melakukan sendiri. Artinya, kalau bisa kita simpulkan dari sini, dia adalah seorang hamba. Memang dia hamba, Pak. Di Alkitab itu bilang juga hamba. Udah selesai. Izin Abu, besarkan saya. Juga dibilang firman Allah yang hidup. Iya, kita izin. Tapi bukan berarti dia adalah sang Tuhan itu, Mbak Leva. Mbak Levan, kata firman Allah yang hidup itu, Mbak Levan itu juga hasil hidup itu dari firman Allah. Betul. Tanpa firman Allah, ya, Mbak Levan itu tidak hidup. Itu maksud dari kata firman Allah yang hidup itu. Beda, Pak. Gini loh, Pak. Saya dan Bapak. Levan adalah apa? Levan adalah juga apa? Coba diulang. Firman yang menjadi Allah yang hidup, bukan. Saya nggak mengimani itu, gitu. Bagaimana? Tadi kan penjelasan gimana sih? Pak, itu isi Bibelmu loh. Itu isi Bibelmu loh. Masa kau tidak imani? Matius 4 nomor 4. Iya, Matius 4 nomor 4. Tafsiran berbeda. Kalau Bapak tafsiran. Ini ngeles kau namanya, Dek. Jangan jadi polemikus, Dek. Ya baik. Kau dengar dulu. Tadi saya bernarasi, Yesus yang kau sembah mengaku berdosa ya. Ini datanya. Bisa kau baca? Yang layar tancap ini. Layar tancap. Bisa baca? Kenapa kalau nggak ini diskusi? Baik. Saya bacakan ya. Dengarkan saya. Baik, anakku. Tuhan baik ya. Baik, saya sebagai juru selamat jebolan STT Golgota kembali akan membacakan perkataan Theos dalam Bible. Lukas 15 dalam nomornya yang ke-18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Benar kan? Dia mengaku berdosa? Halo? Bentar dulu ya, saya nggak tahu ayat ini. Sebentar, saya cek Google. Nah, Tuhan baik, Tuhan baik. Akhirnya kau buka Bible kan? Belajar ini bagus ya, jangan ngeyel, bagus. Kita sapa dulu. Lucky ini siapa? Muslim apa Kristen nih? Halo. Kalau orang Kristen ini mau Lucky. Ya, Muslim apa Kristen? Muslim saya, Bang. Oh, baik. Kalau Muslim salam, Bang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanyakan, Bang? Enggak, lagi mendengarkan dari tadi nih, Bang. Mau Pak, kode merah ya, Pak. Diskusi nanti kalau ada yang kamu ditanyakan. Ya, saya sudah baca itu, Pak. Itu yang dimaksud aku bukan Yesus, tetapi anak yang hilang. Kalau Yesus nggak mengucapkan itu, Pak. Itu anak yang hilang. Dia minta harta warisan dan lalu dia pergi. Akhirnya dia jatuh miskin. Makanya waktu dia sadar dia bilang kayak gitu. Berarti ada lagi oknum yang bisa bangkit selain Yesus berarti ya? Bangkit itu maksudnya apa dulu? Makanya tafsiran ini yang bikin susah ya. Saya bangkit dari kursi dan saya pergi kepada Bapa. Bangkit dan pergi kepada Bapa. Yang identik dengan kebangkitan dan Bapa itu adalah Yesus. Enggak. Nah, ini tafsiran yang bikin masalah. Bukan dia mati terus dia bangkit, bukan. Agak lain memang. Itu bisa dia berdiri dan dia pergi mencari bapaknya, ayah kandungnya, itu loh, Pak. Tafsir itu bikin mudah sebenarnya. Tapi kalau tafsir dibilang bikin susah, gitu ya. Susah. Kan kita harus mengakui itu seluruh dunia memang seperti Kalau begitu di Lukas 6:12 itu bagaimana dia maksudnya bukan Yesus yang berdoa kah atau gimana? Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nah itu gimana itu? Kalau memang sudah ada tulisan Yesus ya Yesus. Kepada Allahnya berarti bukan Yesus juga kan? Allah Bapak di Alkitab memang bukan Yesus, Pak.
Iya, oke. Berarti dia hamba juga ya, sesuai itu berarti. Kan tadi saya sudah bilang di Alkitab itu dia dibilang hamba, dia juga dibilang firman Allah yang hidup. Nah, masalahnya yang selalu dipermasalahkan, kenapa Yesus disebut sebagai Tuhan? Nah, kenapa Yesus ini disembah sebagai Tuhan? Nah, kita cari dulu apa artinya sembah. Kalau saya lihat di Google, enggak gitu caranya. Itu cara yang salah. Itu cara yang salah. Konstruk untuk menyalahkan kata disembah dengan berbagai macam tafsiran itu adalah cara konstruk yang salah untuk menemukan permasalahan. Karena yang tadi dibilang masalahnya, kata Mbak Levan, masalahnya adalah kenapa dia disembah. Maka yang kita lihat adalah dari intrik orang-orang yang menyembah. Karena orang bisa menyembah yang salah dan orang bisa menyembah yang benar. Kalau orang mengikuti Yesus. Nah, pada poinnya kalau dia bisa menyembah yang benar karena dia mengikuti Yesus, maka kita hanya lihat apa yang dilakukan Yesus, dicontohkan Yesus, dan diperkatakan oleh Yesus tentang Tuhannya. Begitu loh. Jangan lihat dari perkataan orang lain, orang lain yang dituliskan di dalam Bible. Yang dipermasalahkan itu kan apa yang dimaksud dulu gitu loh. Apa yang kamu maksud ketika kamu bilang menyembah? Apa? Oke, Leva, izin Bang Montir ya. Tadi kau bilang harus ada tertulis nama Yesus kan? Kau baca ini. Ya. Nah, baca ini. Selama Yesus hidup di dunia, ia memohon pertolongan dari Dia yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Ia berdoa kepada Allah dengan ratapan dan tangisan, dan Allah mendengar doanya karena ia menghormati Allah. Ya, terus ada tidak tertulis di situ nama Yesus? Ada. Berarti tadi kau bilang harus ada tertulis kan? Kau bilang kan? Hilang. Berarti maksudnya abang ini yang tadi kau bilang bahwa itu anak yang hilang bukan Yesus, itu jadi salah gitu loh. Bukan. Ini kan sekarang saya tunjukkan data yang ada tertulis nama Yesus. Bagaimana? Kau mau ingkari lagi Bibelmu? Jadi bidat Bibel kau? Gini Pak, saya nggak pernah ingkari tadi ya. Tadi itu bukan ngomong tentang Yesus. Saya tidak berbicara tadi. Saya tidak berbicara lagi yang data tadi. Saya cuma berbicara tentang narasimu tadi mengatakan harus ada nama Yesus, baru kau percaya. Sekarang saya tunjukkan yang ada nama Yesus. Kau masih tidak percaya juga? Bukan masalah percaya. Berarti memang kau pembohong, Lepa. Kau pembohong kepada dirimu sendiri, Dek. Pak, engkau terlalu cepat, Pak, ngomongnya. Loh, bukan terlalu cepat. Saya bernarasi atas dasar narasimu sendiri. Saya kan semua di sini mendengar. Tadi kau bilang kau tidak percaya karena di situ tidak ada namanya Yesus. Harus ada nama Yesus tertulis. Sekarang saya tunjukkan data yang ada nama Yesus tertulis. Ayo. Saya nggak percaya kalau tidak ada tadi namanya kau bilang, Yesus. Tadi kau bilang. Bukan. Tadi kau bilang. Saya tidak bilang itu tadi, Pak. Kau ralat dulu kata-katamu. Kau tarik dulu kata-katamu itu. Kau tarik dulu kata-katamu tadi. Tarik. Maksud saya adalah itu baru mantap. Ya. Itu baru anak Tuhan. Kalau ada tulisan Yesus, ya berarti yang dimaksud ialah Yesus. Sekarang ya ada udah, ini berarti apa? Bagaimana dengan data ini? Jadi bagaimana dengan data ini? Di sini lengkap. Dia memohon pertolongan. Dengar dulu. Biar kau ndak kejang rohani, kau dengarkan dulu juru selamat berbicara. Bernarasi ya. Saya sebagai juru selamat ini mau menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat seperti kamu. Di sini data ini lengkap yang kau minta. Ada nama Yesus, ada tulisan mohon pertolongan, ada tulisan menangis, beratap. Ya terus kenapa, Pak? Poinnya apa? Nah, tadi kan kau bertahan bahwa Yesus itu tidak melakukan apa yang kami sampaikan. Sementara yang kami sampaikan tertulis di Bibelmu ini contohnya. Saya nggak bilang kayak gitu, Pak. Saya nggak bilang kayak gitu. Coba melilit. Apa? Kau jilat ludahmu kembali kan? Nggak ada saya bilang. Jadi kamu itu melawan Bibelmu sendiri. Kalau diskusinya aneh, saya nggak mau diskusi lah ya. Ini sekarang kau bukan diskusi sebenarnya deh. Kau bukan diskusi. Kau bertanya. Host masuk. Ya lanjut. Jadi poinnya adalah kenapa Isa atau Yesus ini dituhankan, itu kan maksudnya. Ya, makanya saya mau ngomong. Pertanyaan kenapa ini ke Tuhannya atau ke orang yang menuhankan? Pertanyaannya di situ. Anda bertanya ke Yesus dia Tuhan atau orang yang menuhankan? Karena Anda bertanya, iya, yang menuhankan Yesus siapa? Orang Islam, orang Hindu, Buddha atau Kristen? Nah, tanyakan ke mereka. Kalian menyembah Yesus? Itu menuhankan Yesus dari mana? Makanya saya mau tunjukin Mbak ini orang yang menyembah Yesus pada saat Yesus itu ada dua. Pertama penyembah api Majusi, kedua orang gila yang dirasuki roh iblis. Itu yang menyembah Yesus. Ketiga yang menyembah Yesus adalah Oten. Itu tiga. Tiga. Kalau perkara menuhankan itu kan hak orang, dia menuhankan. Persoalannya yang dia menuhankan ini Tuhan atau tidak? Nah sekarang bicara Yesus nih yang dituhankan. Nah kita cek Yesus ini Tuhan atau bukan.
Bukan persoalan mereka menuhankan. Kalau pertanyaannya kenapa Yesus dituhankan, nah tanya sama mereka yang menuhankan Yesus. Di klaim yang ketiga itu tentang Oten, itu mereka kenapa menuhankan Yesus? Karena mereka tidak mengikuti Yesus, itu intinya. Nah, nanti kita buktikan. Baik, saya buka Markus 5 nomor 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlari ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Ingat, kata sujud, kata menyembah itu berbeda arti. Sujud tidak harus menyembah. Kalau menyembah ada dengan cara sujud, ya. Pahami baik-baik. Sujud tidak langsung otomatis menyembah. Tapi kalau menyembah itu dengan cara sujud ada. Karena yang dimaksud menundukkan kepala sampai ke lantai itu sujud penyembahan. Beda ya. Karena dalam bahasa Inggris pun beda. Worship itu adalah penyembahan. Tapi kalau sujud saja dia nggak pakai kata worship. Nah di sini ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembah. Ingat, bukan sujud yang dipakai narasinya, menyembah. Karena kata sujud ada ketika mereka Abigail sujud kepada Daud. Nah sujud dalam situ bukan menyembah, karena pakai narasi sujud. Tapi kalau ini menyembah, oke? Menyembah berarti dia melakukan gerakan sujud sampai dahinya ke tanah. Baik. Yang menyembah Yesus kita dapati di Bible, satu orang Majusi, yang kedua iblis. Bayangkan, iblis ini dikatakan di Bible adalah bapaknya pendusta. Kenapa bisa pendusta iblis ini? Baik, 40 hari iblis sama Yesus bareng, nggak takut dia sama Yesus. Bahkan Yesus diuji, dicoba sama iblis. Tapi ketika dia merasuki orang gila ini di depan orang banyak, dia seolah-olah takut sama Yesus, sujud menyembah Yesus. Supaya apa? Orang-orang tersesat mengikuti dia menyembah Yesus. Padahal Yesus perintahkan ke iblis loh. Iblis, ada tertulis engkau harus menyembah. Ingat, menyembah ya. Menyembah kepada siapa? Yesus nggak bilang kepada dirinya loh. Kepada yang mengutus Yesus. Itu perintah. Sembahlah itu kata perintah. Duduklah, masuklah, minumlah itu kata perintah. Nah itu berarti Yesus memerintahkan dia untuk menyembah kepada Allah, kepada Bapa. Nah di sini di depan orang banyak, iblis itu menyembah Yesus seolah-olah, benar ya Yesus Tuhan ya. Nah, itulah sehingga praktek penyembahan terhadap Yesus diinisiasi oleh siapa? Satu, penyembah api Majusi, kedua iblis. Nah, jadi Kristen menyembah Yesus mengikuti siapa? Bukan perintah Yesus. Di dalam Yohanes 20 ya, jelas dikatakan oleh Yesus ya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah ke saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Sejalan gak dengan Al-Quran? Sejalan, Masya Allah ya. Di dalam surah Al-Ma'idah 72 itu dijelaskan oleh Al-Quran ya, bahwa Nabi Isa alaihissalam mengatakan apa namanya? Ya Bani Israel, ya Bani Israel, abudullaha Rabbi wa Rabbukum. Tuhanku dan Tuhanmu. Sembah, yang disembah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya Yesus berkata kepada perempuan Samaria, kau menyembah yang kau tidak kenal, kami menyembah yang kami kenal. Artinya Yesus melakukan penyembahan. Ingat, sembah, kata sembah itu dalam bahasa Ibrani maupun bahasa original teks Yunani itu berbeda dengan kata sujud. Nah, kata sujud di dalam Al-Quran itu bisa berdua makna, sujud penghormatan dan sujud penyembahan, tergantung konteks kalimatnya kepada siapa. Oke? Karena Allah sendiri memerintahkan tidak ada sujud kepada selain daripada Allah. Tetapi kalau di bawah narasi Al-Quran, ya innallaha wal perintah dalam surah Al-Baqarah itu gimana? Allah mengatakan, wahai para malaikat, sujudlah kepada Adam. Tetapi iblis tidak mau sujud. Nah, di sini yang dimaksud adalah penghormatan. Sujud takzim, memberikan penghormatan sebagaimana raja-raja ketika bertemu dengan para hamba-hamba itu bertemu dengan raja, mereka itu melakukan gerakan itu, bukan menyembah, tapi penghormatan. Nah, saya kalau ketemu mama saya, Ustadz, saya kalau ketemu mama saya sujud saya di kakinya, tapi bukan saya menyembah. Ya. Ini yang Kenapa teman-teman itu menuhankan Yesus? Itu tanya sama mereka. Yang jadi problem adalah Yesus ini Tuhan atau tidak. Makanya kita cek di dalam Al-Quran siapa Isa menurut Isa. Di dalam Bible kita cek siapa Yesus menurut Yesus.
Di dalam Al-Quran, Isa ini siapa? Kata Al-Quran, la yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa istakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'ah. Isa tidak pernah enggan menjadi hamba. Dia tidak segan-segan menjadi hamba. Bahkan para malaikat yang dekat dengan Allah pun tidak segan-segan menjadi hamba. Lalu kenapa kalian menjadikan Isa Tuhan? Nah, ini pertanyaan kepada mereka yang mengatakan Isa itu atau Yesus itu Tuhan. Oke? Saya back to the point lagi ya, dari permasalahannya ini adalah kata dari Tuhan dan kata dari penyembahan. Apa dulu yang dimaksud Tuhan dan penyembahan ini? Baik. Tuhan T-U-H-A-N bahasa Indonesia, pahami. Kan yang Tuhan adalah bahasa Indonesia. Sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Ini Tuhan. T-U-H-A-N ini bahasa Indonesia. Nah, ternyata kata yang sudah ada dalam bahasa Indonesia ini dibikin beda oleh Kristen. Kemarin sama pendeta, di dalam kekristenan Tuhan itu begini. Jangan pakai Tuhan lah. Tuhan itu bahasa Indonesia. Pakai yang lain. Bikin istilah baru, nok-nok atau mek-mek yang artinya itu Tuhan. Itu no problem. Karena itu terjemahan. Tuhan itu terjemahan dari istilah yang ada dalam kekristenan. Tapi kalau pakai kata Tuhan lalu dibikin berbeda, ini namanya apa? Ayo silakan dijawab. Kan tadi di Alkitab bilang sosok Yesus ini adalah firman ya, Allah yang hidup. Berarti kalau ada seseorang yang menyembah bisa begitu firman ya, Allah yang hidup, itu salah itu. Sebentar. Gak boleh dipisah begitu tuh. Sebentar, kita ngomong salah dari dia ini. Alkitab dulu sebentar ya. Nggak ada di Bible mengatakan firman itu menjadi Yesus. Yang ada itu firman menjadi manusia. Daging. Nggak ada juga manusia, daging. Menjadi Yesus nggak ada. Menjadi daging. Words to become a flesh. Jadi perkataan itu menjadi daging. Yang dimaksud bukan menjadi Yesus. Oh ya Yesus itu gitu loh. Dan hidup di antara kita. Jadi daging saya juga daging. Semua di sini daging juga. Iya, makanya jawabannya jadi benar sesuai dengan yang tadi aku bilang, bahwa Mbak Levan ini pun hidup karena firman Allah tadi. Sama dengan Yesus. Kita sama dengan Yesus. Ciptaan dari kalimat Allah. Baik. Sama. Sesuai. Sabar. Ini dalam Al-Quran ya, saya bacakan Dinda. Di dalam Al-Quran Al-Imran ayat 59, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Penciptaan Isa bagi Allah sama seperti penciptaan Adam. Ini kata Al-Quran, kata Allah, sama. Dia menciptakan Adam dari tanah, kemudian berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah. Saya mau tanya, adakah kedua orang tua menghendaki, kalau mengatakan bahwa anak bayi atau kita ini lahir dari keinginan orang tua, adakah kehendak orang tua ketika dia lahirkan anak sudah meninggal? Apakah kehendak dia? Bukan kehendaknya. Bukan kehendaknya. Jadi hidup ataupun mati bukan kehendak manusia. Memang seseorang itu. Oke, paham ya sampai di sini ya? Sampai di sini paham ya? Belum dijawab, Pak. Baik, masalah diterima jawaban atau tidak, dipahami atau tidak, itu bukan masalahmu kan? Yang jelas kami menampilkan sesuatu dengan dalil, dengan data, bahkan kami mirroring juga ini di Bible, di Al-Quran, dua sekaligus. Ya, ini ada satu yang berbeda ya. Satu, semua ciptaan memang ciptaan dari firman kalimat Allah. Tapi bukan berarti bebek ayam itu sama dengan kalimat Allah. Berarti kalau sama dengan kalimat Allah itu apa yang diucapkan bebek segala sesuatu yang tercipta itu segala sesuatu itu yang namanya makhluk itu adalah dari firman Allah. Kan ada dua ini Dinda ada dua saja. Hakikat di dunia ini ada dua, ada pencipta dan ciptaan. Coba sebutkan yang selain dari ciptaan Tuhan yang mana? Tidak ada. Ya sudah, termasuk bebek, termasuk tadi. Prosesnya berbeda, ya. Prosesnya berbeda-beda. Sebentar, prosesnya berbeda-beda, ya. Sumbernya satu, prosesnya berbeda-beda. Sebagaimana Isa bukan seperti normalnya manusia, ketika melahirkan ada laki-laki, ada perempuan. Iya toh? Berarti yang dimaksud di Al-Quran Isa sebagai kalimat Allah itu hanya sebagai
dia diciptakan oleh kalimat Allah, maka itu diberi julukan. Saya bacakan dalilnya. Saya bacakan dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Ini sudah peringatan di awal pembukaan ayat ini. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illa al-haq. Wahai ya orang ahli kitab, jangan kamu berlebihan dalam menjalankan agamamu. Ya. Wala, dan jangan pula kau berbicara tentang Allah kecuali apa? Illal haq, yang benar. Nah, innal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Sesungguhnya Isa al-Masih putra Maryam hanyalah utusan Allah dan apa? Yang diciptakan oleh Allah dengan kalimatnya. Kalimatnya bagaimana caranya? Di dalam narasi Al-Quran, ya. Alqaha ila Maryam, yang disampaikan apa? Yang disampaikan kepada Maryam, wa ruhu minhu. Ya. Dengan apa? Perantaraan daripada ruh. Ar-ruh malaikat. Lalu apa lagi? Fa aminu billah wa rasulihi, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wala taqulu thalatha, jangan katakan 3. Intahu khairal lakum, kalau kalian diam lebih baik bagi kalian. Innamallah, sesungguhnya Allah ilahu wahid, dia adalah sesembahan yang satu saja. Subhanahu, yang maha suci, ayyakuna lahu waladun. Maka sangat tercela ya orang mengatakan Allah itu punya anak. Lahu ma fis samawati wa fil ard wa kafa billahi wakila. Lalu dikatakan bahwa Isa saja, Nabi Isa yang kalian pertuhankan, orang-orang pertuhankan dia itu tidak enggan menjadi seorang hamba. Di dalam Bible narasinya satu perikop, Yesus hamba Tuhan, satu perikop loh. Oke, sudah. Jadi pertanyaannya bukan kepada Yesusnya, kepada kenapa orang-orang menuhankan Yesus. Tanya ke mereka. Nah, ini jawabannya Pak, yang saya tahu. Mana jawabannya? Bapak, di Alkitab itu perkataan banyak yang hanya simbolis, bukan berarti beneran itu harafiah Pak. Jadi apa yang dimaksud bapakmu dan bapakku, anak-anak Allah, itu bukan berarti Allah itu punya istri. Baik, saya ambil lagi. Apakah ini simbolis ketika Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal? Simbolis juga? Apa itu maksudnya gimana? Yesus berkata kepada perempuan Samaria, kami menyembah yang kami kenal. Yesus menyembah. Apakah simbolis juga ini? Yesus memang menyembah ke Allah. Baik. Itu ada Allah Bapa. Baik, kita kembali ke KBBI. Kita kembali ke KBBI. Itu menunjukkan pertanyaan, apakah Yesus ateis? Yesus yang ateis dia? Yesus ateis. Yesus berarti dia punya Tuhan kan? Iya, percaya Tuhan. Oke, baik. Berarti Tuhan di sini adalah sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia. Yesus manusia bukan? Makanya kan dari tadi saya pengen nanya, apa tuh yang dimaksud sembah? Baik. Sembah ya itu. Baik, kita buka KBBI sembah ya. Saya suka kalau diskusi kayak adik ini, pintar. Karena orang yang diskusi kayak begini lebih cepat menemukan kebenaran. Amin ya. Darah Yesus, darah Yesus. Oke, kita lihat sembah. Sembah, pernyataan hormat dan hikmat dinyatakan dengan cara menangkupkan kedua belah tangan atau menyusun jari-jari 10 ke atas, lalu mengangkatnya hingga ke bawah dagu, atau dengan menyentuhkan ibu jari ke hidung. Menghormat dengan sembah atau kata atau perkataan yang ditujukan kepada orang yang dimuliakan. Datang seraya berkata dengan hormatnya, itu simpuh, sujud termasuk bagian daripada sembah. Oke, terus apa salahnya kalau orang menghormati Nabi? Bah, pertanyaannya bagus. Berubah. Bagus. Tuhan saya kembali ke dalam Al-Quran. Berubah. Darah Yesus. Bagus. Lanjutkan udah ada perubahan mulai ini, terbuka. Ada perubahan sedikit ini. Ada perubahan. Memang begini ya. Cara masuk itu berbeda-beda bagi setiap orang ya. Ya. Cara tembus apa istilah dia? Masuk cara kemana tembus dulu ini? Cara Pak Montir masuk kemana ini? Bang Indra, aduh. Ya udah. Lanjut. Kalau penghormatan ya
itu bukan disebut dengan sesembahan atau penyembahan, tidak. Tergantung konteks kalimatnya. Karena apa? Ada definisi yang menghalanginya, yaitu kata Tuhan. Nah, itu tadi kan dari tadi saya ngomong tentang kata Tuhan itu. Tuhan sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah, itu Tuhan namanya. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa kalau sembah atau menyembah itu artinya penghormatan, maka mereka juga bisa dipanggil Tuhan, begitu? Berarti menyelisih kaidah bahasa. Kaidah bahasa Indonesia rusak. Balik lagi ke kamus kita kan, bahasa Indonesia. Saya menghormati Pak Prabowo sebagai presiden. Apakah saya boleh memanggil dia Tuhan? Balik lagi, apa dulu definisi Tuhan ini? Itu tadi saya bacakan, sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan maha. Itu Tuhan. Manusia maha enggak? Bentar dulu, ada termasuk pencipta enggak? Ya pasti pencipta lah, maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Masa ada Tuhan itu dia sebagian dia kurang, sebagian dia lebih? Enggak ada kan? Oh, itu Tuhan yang mana? Di negara kita ini banyak dewa-dewi juga sebut Tuhan. Iya. Tapi bukan pencipta. Oh, berarti dia nggak maha. Nah, itulah Pak yang saya selalu bilang ya. Apa dulu yang dimaksud ini yang bikin kacau? Padahal semua orang juga maunya selamat toh. Mana ada orang yang maunya. Jadi ada begini, kita harus mengerti bahasa. Bertuhankan, mempertuhankan, menuhankan, ketuhanan itu kan berbeda secara makna. Penyembahan, tapi enggak, iya, tapi kan semua berasal dari akar kata Tuhan. Maka yang perlu kita ketahui adalah akar kata dulu, definisi akar kata dulu itu. Sekarang saya menuhankan, gini, saya menuhankan Yesus. Apa Yesus Tuhan? Tidak. Ini kata Tuhan singkirkan dulu. Yang fokusnya kan ke Allah. Sekarang Allah ini apa dulu artinya? Baik, kita buka KBBI lagi. Kita semua ke KBBI, kan kita Indonesia ini ya. Ya, betul tidak? KBBI kita buka ya. Bim salabim ada kadabra, kita buka Allah KBBI. Nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa, yang disembah oleh orang-orang yang beriman. Udah, ini kata Allah dalam KBBI. Name of God, nama Tuhan. Sudah. Sudah jelas, Levan? Tanya lagi. Berusaha untuk bengkokkan. Levan, itu kalau di banyak jawaban tadi itu ya, kalau Levan baca apa itu sembah itu bahkan raja pun menyembah Tuhan. Itu ada di dalam Bible juga. Dan dijelaskan apa di situ sembah. Ini sebentar dulu, agak komplikasi. Apa sih korelasinya Tuhan dan Allah ini? Ini buat teman-teman di bawah dibantu di tap-tap dulu dong. Kenapa ada dua kata? Satu Tuhan, satu Allah. Karena Tuhan huruf Allah besar. Allah itu nama, Tuhan itu gelarnya. Ya, kalau di Bible kamu itu dituliskan dengan Allah itu maksudnya adalah Tuhan huruf besar. Di Bible ada tulisan dua, Tuhan Allahmu. Iya, semua yang itu penegasan. Kalau itu Tuhan Allah itu jadi penegasan bahwa dialah satu-satunya yang namanya Allah, yang namanya Tuhan. Tapi ya di dalam Alkitab itu juga ada ayat loh yang bilang Allah itu banyak. Iya, nih bahkan itulah Yesus, kesalahan terjemahan. Yesus kan disebut raja tuh, iya nggak? Ada ayat yang bilang Tuhan Allah itu lebih berkuat, lebih dahsyat daripada segala Allah-Allah, ilah-ilah yang lain. Iyalah, yang dituhankan. Ilah-ilah itu yang dituhankan manusia. Ada yang menuhankan yang salah, nah itu ilah-ilah yang lain tuh. Ilah itu dalam bahasa Indonesia artinya sembahan, sesembahan, ilah. Sesembahan. Allah itu nama. Ya, iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud tadi Pak Monter itu contohnya kayak patung, kayak yang ada di gereja. Itu ilah, Yesus. itu ilah. Pohon-pohon itu ilah. Lain itu, ilah-ilah lain. Karena artinya sesembahan. Pohon. Kalau namanya sang pencipta adalah Allah, A-A-L-L-A-H, kenapa itu bahasa kita Indonesia ini juga mereferensi ilah-ilah sebagai Allah-Allah? Mana? Ada.
Di mana? Itu di Bible kan adanya? Iya, bukan di bahasa Indonesia. Bukan di bahasa Indonesia, di Bible. Karena menurut kekristenan, menurut semua kekristenan, saya bilang mau ngukur segala sesuatu dari kekristenan, sementara timbangannya rusak, harus bawa ke perindak perdagangan, perbaiki dulu. Aku boleh tunjukkan sedikit ya? Di tera ulang dulu timbangannya. Iya Bang Sueb lanjut. Nah, ini ada Sueb ini. Sueb, ngana jangan gas. Sueb, sabar, saya mau pesan ke Sueb. Sueb, ngana jangan gas-gas. Ini adik ini lembut ya. Dia ini belajar, mau ingin tahu, oke? Jangan ngana gas ya. Lembut kayak saya ini adik. Oke, lanjut Ep. Nah ini buat teman-teman di bawah dibantu tap-tap dulu lah. Dinda Levan, kalau mau secara linguistik bahasa, ini ada guru kita di sini, Sueb ya. Pakarnya ini. Nah, jadi jangan lama-lama minum kopi. Bantu saya kasih ingat ya, jangan ngana gas. Ini dia lagi cari kebenaran ini. Dia masih ragu dengan imannya. Darah Yesus. Yang belum absen dulu deh. Yang belum absen. Ya bagi teman-teman yang kalau nggak ada yang absen cambukin nih dari pagi-pagi udah gas. lanjut. Bagi teman-teman yang di bawah yang udah buat kopinya itu terlalu banyak, bisalah dibagi-bagikan sama kita, nggak apa-apa. Levan jangan lama-lama minum kopi nanti. Yang belum follow silakan di follow. Bang Abu yang belum follow silakan di follow yang lainnya silakan. Nah, mari kita lihat di dalam. Makasih donatnya. Aduh, menghujat. Coba jangan pakai suara ketawa-ketawa itu. Iya, lanjut. Ribut suara. Marahin Bang Syed. Marahin dia. Terjitak lama-lama. Lanjut.